Aku kedatangan ikan lele. Tuh, sayang banget ya. Ternyata ada yang ikan lele yang mati. Kita tuang semua kayak gini. Kita lihat ya. Seperti apa waktu dikasih makan. Siapa yang bakal makan duluan nih? Tuh, ikan aligator. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi di sore hari ini sebenarnya masih hari yang sama waktu aku masukin ikan giant barb kemarin ya. Dan kenapa aku sekalian? Karena ini aku kedatangan ikan lele. Cuman sayangnya ya, sebagian besar ini kayak mati ya. Karena ini kayaknya tadi tuh datang jam berapa ya? Jam 1 dan aku baru sempet bukanya itu jam 3-an. Karena ada beberapa urusan termasuk masukin giant barbnya dulu. Sekaligus tadi bersihin si kolamnya. Jadi kalau misalnya dimasukin ikan lele, takutnya ikan lele itu ikut keluar gitu ya waktu kita bersih-bersihin. Nah, jadi sayang banget ya. Ini mungkin aku nggak tahu apakah masih layak untuk dikasih atau enggak. Tapi mungkin kita bakal cek aja ikan lelenya itu kayak gimana. Nah guys, buat kamu yang punya ikan cana kayak cana auranti, cana maru, atau mungkin ikan predator lainnya kayak lohan, arwana, dan lain-lain, aku punya sesuatu yang spesial buat kamu nih. Jadi, pakan udang dan maggot itu favorit banget buat ikan-ikan predator tadi. Dan kenapa kedua pakan tersebut nggak jadi satu aja? Inilah Maggot Barca. Perpaduan udang kering Pro++ dan maggot BSF Grade A++. Ada beberapa varian yang bisa kamu pilih sesuai warna ikan kamu. Kamu bisa pilih varian red yellow untuk push warna ikan merah, kuning, gold, atau albino. Seperti Cana auranti, Asiatica RS, RSWS, terus Pulcra RS, Brunea, Bleheri, Limbata, Maru Red, dan semua predator yang basicnya merah dan kuning. Atau kamu bisa pilih varian Blue Booster untuk push warna ikan biru, hijau, atau silver. Seperti Cana auranti, Stewarti, Pulcra, Andrao, Barca, dan all predator yang basicnya warna biru. Atau bisa juga kamu pilih varian multicolor untuk push all basic warna ikan home tank atau ikan yang banyak dalam satu akuarium, dan varian khusus push bakat bunga seperti maru, seperti juga Asiatica white spot dan predator lainnya. Oh iya, keterangan udang ekstra plus untuk ikan 20 cm ke atas dan kadaluarsa 1 tahun tercantum dalam kemasan. Dan dengan kemasan baru ini, kamu bisa menyimpan lebih aman dan praktis. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Jadiin ikan kamu makin colorful bareng Maggot Barca. Buat kamu yang pengen dapetin ini ya, langsung aja ke Instagramnya @lbarcafeed. Atau mungkin kamu bisa cari produknya di Tokopedia. Nah, ini kalau kita lihat antara mungkin kepanasan sama kekurangan oksigen. Karena hari ini kayaknya benar-benar panas banget. Dan kita keluarin ya. Oke, kita masukkan ke dalam aja, langsung tuangin. Jadi ini ikan lele yang isinya itu mungkin masih banyak yang hidup ya. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa yang udah mati ya kalau kita lihat ya. Nih, udah beberapa yang kayak nih kecil banget ya, kasihan. Udah mati, tapi ada beberapa yang hidup. Nah, ini mungkin bakal kita kasih semua aja ya. Nanti kalau ada yang kotor atau gimana, mungkin bakal dimakan sama ikan-ikan yang lainnya. Nah, tuh ya. Jadi kayak masih ada yang hidup nih kan. Tapi ada juga yang udah mati dan aku agak bingung ya gimana ininya, gimana misahinnya. Karena kalau kita pisahin pasti bakal lama banget. Dan aku agak nyesel sih, harusnya tadi tuh langsung dimasukin. Cuman ya itu tadi aku kayak kepikiran itu buat kuras dulu gitu. Karena kalau nggak dikuras itu ikan lelenya ada yang ikut keluar kolam ya kan. Kemarin aja waktu dimasukin ada yang ini sampai keluar kolam gitu. Jadi mungkin kita bakal kasih, karena ini ada yang hidup ada yang mati. Cuman yang ini kayaknya mati semua. Coba kita cek ya. Ini kayaknya mati semua deh tuh, sampai airnya putih gitu ya. Ya ini kesalahan aku juga. Jadi kalau sebagai pembelajaran mungkin harus disiap-siap dulu ya kalau misalkan beli pakan. Karena ini aku pakannya pesan guys, dan orang itu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba datang dan aku juga cukup kaget karena persiapannya juga belum. Jadi mungkin nanti aku harus janjian itu harus lebih pas lah ya. Janjian mungkin jam sore gitu ya, di waktu yang
memang aku udah siap karena tadi tuh kayaknya datangnya jam 1-an gitu ya. Jadi aku kaget gitu ya waktu mau nguras kolam tapi malah datang si lelenya. Yaudah, tanpa berlama-lama ya langsung aja kita masukin si lelenya ini. Cuman mungkin nah ini enaknya dimasukin satu-satu atau gimana ya guys? Kayaknya kita jaring aja deh ya. Bentar, ini aku siapin jaring. Nah nih kita lihat ya, kita siapin jaring buat si lelenya. Oke, ya ini mungkin pasti ada yang ke jaringnya itu kayaknya kita punya jaring yang lebih kecil deh. Bentar, aku ambil jaring yang lebih kecil ya guys. 6.5 hours later. Nggak jadi guys, karena yang jaring yang lebih kecil ternyata banyak ininya bulu ayam. Jadi supaya lebih bersih mungkin kita pakai yang ini aja ya. Oke, ini aku nggak bingung nih caranya gimana nih. Oke, kita pancing dulu ke sini, masuk. Nah, ini kayaknya ya belum semua sih, karena ikannya masih banyak banget tuh. Oh gini. Oke, mungkin kita semi-semi nyaring gitu ya. Aku siapin dulu boxnya. Nah jadi ini adalah boxnya, dan ini adalah ikan lelenya ya. Oke, kita tuang kayak gini. Oke, pelan-pelan. Tuh sayang banget ya, ternyata ada yang ikan lele yang mati. Oke, ya sebenarnya sama aja ya, malah kayak kotorannya ikut semua gitu. Tapi ya udah, seenggaknya nggak terlalu parah ya. Oke, kita langsung tuangin ke sini. Nah ini aku khawatirnya pasti langsung bakal kotor lagi guys. Oke, nggak apa-apa, tapi yang penting mereka dapat makan. Oke, kita tuang semua kayak gini. Kita lihat ya seperti apa waktu dikasih makan. Siapa yang bakal makan duluan nih? Tuh ikan aligator. Oke, dia mulai mendekat. Apakah dia mau makan? Tuh ikan hiunya. Oke, tapi ikan hiunya pada lewat doang. Oke, ini gue heran kok nggak ada yang nafsu makan gitu ya, atau gimana. Oke, biasanya kalau ikan predator kan langsung kayak hop makan gitu ya. Tapi ini tuh makan ya. Tuh si ikan aligatornya makan. Si patin albinonya cuman lewat-lewat doang. Tuh ya. Tuh aligatornya itu benar-benar ganas banget ya. Mantap ya. Dan kalau kita lihat mana lagi yang beraksi? Ini sih rata-rata ikan aligator ya yang beraksi ya. Sekarang kita mungkin lihat ikan terbaru kita deh, si giant barb itu. Tuh. Dia cuman keliling-keliling doang sih. Dia nggak makan si lelenya. Karena kemungkinan besar dia cenderung herbivora. Dan kalau kita lihat tuh ikan nilanya ya. Ikan nilanya kayaknya dia nggak terlalu rakus kayak sebelum-sebelumnya. Nah ini mungkin kita bisa lebih mudah ya menjaring mana lele yang mati. Itu bisa lele yang mati itu ada di atas tuh ngambang semua kayak kecepung ya. Dan mungkin bisa dimakan juga sih sama yang lain ya. Tuh. Itu kayaknya ikan pacunya makan tuh. Tuh yang pojok tuh pacunya ya. Tuh dia kayak gigit-gigitin si lelenya. Jadi kalau bisa kita simpulkan sih ini bisa buat makan predator yang ada di sini semua lah. Cuman ya itu sayangnya ada yang mati ya. Dan ya aku takutnya busuk ya kalau misalkan banyak yang mati gini. Mungkin ini bakal kita saring deh beberapa ya, supaya nggak terlalu rame gitu yang lele yang udah mati. Terus kalau di sebelah itu ada ikan silver arwana. Kayaknya dari kemarin mereka dia kalem aja, dia nggak terlalu ganas, nggak terlalu loncat atau gimana. Apakah dia kenyang ya? Terus di sini ada archer fish juga tuh. Yang sini ada archer tuh. Dia kayak mau makan. Tuh makan ya. Tuh. Archer fish makan tuh ya. Archer fish makan tadi. Oke, itu ya archer fish. Terus ada ikan nila tuh, ikan nilanya makan juga ya. Tuh makan juga. Dan di sini tuh si ikan aligator ya lagi menyusuri. Tapi dia kok nggak langsung makan ya. Dia ini doang tuh ngelewatin lele-lelenya doang. Yaudah mungkin ini kalau kita lihat ya ikan predatornya udah lagi makan ya. Dan sambil nunggu juga kita bakal tuh ikan nilainya dari tadi makanin juga ya. Tapi nggak apa-apa, ikan nilainya sebagai kayak bersih-bersih juga ya, makanin lele yang sisa-sisanya gitu ya. Dan mungkin kita bakal serokin tuh ikan lele yang ngambang-ngambang supaya nggak terlalu kotor lah ya. Nah ini kita bakal jaringin ikan lele yang ada di atas nih ya. Ini kemungkinan besar ini udah mati, jadi kita jaringin nih, termasuk yang ini nih ya, kita jaringin. Oke, dan nanti bakal aku kasih ke kura-kura ya. Oke, si ini ya, mungkin kalau kamu masih ingat si burges, nah itu biasanya makanin tuh sisa-sisa makanan ya. Nah termasuk ini mungkin ya, ini banyak banget yang mati. Coba kita serok tuh langsung ya. Oke, kita serok kayak gini
Semoga nggak ada yang katut ya. Aku takut itu keserap gitu yang masih hidup ya. Tapi nggak apa, kita iniin dulu aja. Oke, itu tuh kan kadang tuh ada yang masih hidup gitu. Oke, tapi di sisi lain kita harus nyerokin itu tuh kan ada yang masih hidup kan, tapi nggak apa. Yaudah, ini bakal aku kasih ke Burgess guys. Nah sekarang kita bakal serok ikan lele yang gerombol nih ya. Ini nggak tahu ini udah mati atau belum ya. Coba kita ini deh ya, kita usir dikit. Ini antara gerombol atau pada mati. Oh enggak. Oh ini yang masih hidup kok. Oke tenang, jadi mungkin masih banyak yang masih hidup. Dan ini kita coba yang di tengah nih ya. Ini kita coba gangguin dikit. Oh ada yang mati sih tapi. Waduh, kita harus butuh ini. Tapi kalau setahu aku ikan aligator tuh rakus banget. Jadi mungkin bakal dibersihin sama ikan aligatornya. Harusnya sih dia suka banget ya ikan lele yang berlimpah kayak gini. Nah, jadi itu dia guys ya. Ini memang nggak terlalu nggak terlalu panjang mungkin videonya. Tapi mungkin tips dari aku buat kamu, atau mungkin termasuk ngingetin diri aku juga, kalau misalkan kamu beli ikan pakan, terutama yang pesen nih, kalau kamu pesen gitu kan, pastiin jamnya ya, itu jangan terlalu pagi gitu, entah jam 11, jam 10, paling nggak itu siang lah, jam 1, jam 2, atau mungkin bahkan sore kali ya, jam 4, jam 5, karena apa? Biasanya kalau kamu mungkin sibuk atau apa, jadi sekalian sore aja gitu. Ini sayang banget ya, ini contohnya nih. Jadi ikan sekantong ini tadi aku lihat ya, ternyata udah mati semua. Dan ini mungkin tata letaknya tadi itu kalau nggak salah naruh mereka ini kantong yang benar-benar kayaknya mati semua ini itu di tempat yang panas. Nah mungkin ikan lelenya stres, dan ikan lele setahu aku itu suka di tempat yang gelap. Jadi kalau misalkan kamu pengen nyimpen sebentar, sebenarnya mungkin nggak masalah ya kalau kamu nyimpen 30 menit atau 1 jam ya, tapi pastiin simpen di dalam ya, entah di dalam ruangan atau di dalam box gitu, supaya dia nggak terlalu panas banget nih, karena tadi tuh bener-bener kena sinar matahari langsung guys yang ini, makanya langsung tepar semua, mati. Karena yang 1 atau 2 mati busuk gitu kan, yang lain juga berdampak. Jadi perhatiin juga kayak naruk-naruk si ikannya. Yaudah, mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan kamu punya saran ya, kira-kira kalau misalnya beli pakan itu harus kayak gimana ya, boleh banget tulis di kolom komentar. Yaudah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.